Oke, kembali lagi bersama saya, Naimata Kadia Praminta Putri dari PWK UNS Angkatan 2023, NIM I0623056. Kali ini saya akan memberi tutorial caranya menggunakan beberapa tools analisis yang ada di ArcGIS atau ArcGIS, yaitu buffer, near tool analysis, dan average nearest neighbor, sama kernel analysis. Nah, yang pertama kita bakal belajar menggunakan buffer. Nah, buffer itu apa sih? Buffer ini biasanya digunakannya untuk poin sama jalan juga bisa. Jadi langsung aja kita coba dulu aja ya biar mudah dipahamin. Buffer nih. Nah, ini. Jadi kalau untuk poin nanti akan terlihat muncul lingkaran radiusnya. Misalkan ya, ini kan kita masukin dulu inputnya itu tentu saja poin yang mau kita analisis. Poin-poinnya kan ini dari building ini kan. Terus linear unit ini untuk ya satuannya. Misalkan mau berapa meter gitu. Misalkan berapa meter ya, 20 deh. Atau 10 aja, 10 meter. Nah, udah yang perlu diganti itu aja. Langsung aja kita oke. Nah, jadi ini muncul kayak radius-radiusnya di lingkarannya ini, misalkan titik ini ya. Dari sini ke sini itu jaraknya 10 meter, teman-teman. Ini bisa kita hitung. Nah, ini 10 meter. Nih, 10 meter ya, teman-teman. Sesuai yang kita mau tadi. Ini fungsinya biasanya buat apa sih? Biasanya karena ini radius ini fungsinya itu misalkan untuk kayak analisis pola jangkauan fasilitas kesehatan atau fasilitas ibadah, jangkauannya berapa meter, seperti itu. Nah, ini buffer itu selain untuk poin juga bisa untuk jalan. Misalkan kita coba di sini deh. Nah, ini kan udah ada ini itu peta Surakarta ya, cuman poligon aja, ada batas wilayahnya juga sebenarnya, kelurahan. Nah, ini batas-batasnya. Cuman ini di sini ada untuk jalannya. Di sini kita bakal memakai contoh lain jalan ini untuk pakai buffer. Kita coba. Nah, ini kita masukin seperti tadi. Terus misalkan jalannya radius jalannya 5 meter. Udah gini aja. Nah, untuk line, jadi ini juga bisa nanti jadi, nah seperti ini. Jadi jalannya itu ini kan, kalau ini kan bentuknya line ya. Kalau buffer formatnya itu jadi poligon. Ini udah bukan line lagi, ini poligon, teman-teman. Bisa lihat di sini, ini jadinya poligon. Nah, seperti itu, udah bukan line lagi. Biasanya untuk selain jalan, biasanya untuk sungai gitu sering juga. Karena kan sungai kan mungkin awalnya untuk membuat bentuknya pakai line dulu, cuman kan tentu saja sungai akan ada lebarnya gitu kan, teman-teman, di peta. Makanya terus dipakai untuk buffer ini biar jadi poligon, biar lebarnya kelihatan gitu. Nah, itu dia yang pertama untuk buffer, udah clear. Habis itu yang kedua ada near analysis. Jadi ini fungsinya untuk apa sih? Near tool analysis ini fungsinya itu untuk mengetahui jarak satu titik ke titik lainnya yang terdekat. Langsung aja deh kita masukin biar lebih gampang memahaminya. Kita masukin aja. Jadi input feature sama near feature-nya ini kita masukinnya sama. Jadi mana poin yang bakal kita analisis. Nah, di sini kan kita mau menganalisis poin-poin dari bangunan-bangunan ini ya, teman-teman. Jadi kita masukin yang ini. Nah, tadi udah kita ubah. Ini yang lainnya nggak perlu diganti.
Oke, terus kita tunggu dulu. Nah, ini udah centang. Di sini untuk melihat hasilnya itu kita bisa lihat dari atribut tabelnya. Nanti akan muncul ini nih, near distance. Jadi near distance itu apa? Ini tuh jarak titik. Misalkan nih titik satu tuh yang mana ya? Kita pakai permisal. Nah, ini titik ini jaraknya dengan titik yang terdekat lainnya itu 8,01. Nah, kita langsung aja masuk ke measure ini. Coba kita cari. Kita jadi bisa tahu mana yang jaraknya 8 yang paling terdekat. Nah, yang paling terdekat ini kan. Coba kita lihat dulu. 8, ini 12. Nah, ini. Jadi yang paling terdekat itu jaraknya 8 meter. Nah, biasanya ini untuk apa? Biasanya ini bisa dihitung rata-ratanya. Ini kalau dihitung rata-ratanya kan bisa tahu misalkan rata-rata padatan bangunan di area ini. Kalau misalkan jarak terdekatnya semakin kecil rata-ratanya, ya otomatis padatan bangunan di daerah ini itu tinggi. Seperti itu. Nah, hasil dari near distance ini, kalau untuk merata-rata juga bisa lebih mudah caranya menggunakan Excel. Bisa kita copy. Caranya ini kita Ctrl A aja biar kepilih semua. Terus kita klik kanan di sini, copy selected. Ini kita bisa langsung paste aja. Nah, begini. Dia langsung ke copy nih di Excel. Kan kalau gini jadi enak ya. Ini misalkan ini banyaknya ini. Mau kita hitung rata-ratanya. Kita average. Nah, rata-ratanya ini dia nih rata-ratanya. Jadi kita tahu rata-rata dari kedekatan bangunan dengan satu sama lain paling dekat itu berapa? 7,7 meter gitu. Nah, semakin kecil jaraknya, misalkan 1 meter, berarti kan itu sempit banget ya, tiap rumah jaraknya 1 meter. Karena dia jarak paling dekatnya rata-ratanya 1 meter. Itu berarti sangat padat bangunannya di area di situ gitu. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya kita akan belajar menggunakan tools yaitu kernel density. Jadi, kita search dulu kernel. Nah, kernel density itu gunanya untuk analisis kayak pola kerapatan atau kepadatan gitu yang divisualisasikan melalui gambar dan warna. Jadi warnanya kita langsung coba dulu aja deh ya. Kita coba dulu. Jadi yang dimasukin seperti biasanya itu poinnya. Kita pakai poin. Kita masukin dulu cloning. Ntar. Nah, udah kan. Kalau udah ini udah kok langsung di oke aja. Jadi itu nanti akan muncul layer seperti ini. Jadi hasilnya itu ini. Layer yang ini, kernel ini. Coba kita naikin ya, karena ini masih di bawah jadi tutupan. Nah, seperti ini. Hasilnya itu nanti semakin rapat, semakin areanya rapat dan padat, tuh warnanya akan semakin gelap. Jadi ini kan nggak rapat ya, longgar lagi, tidak padat gitu loh titik-titiknya, maka dia warnanya akan semakin muda. Nah, biasanya ini kan analisis kerapatan seringnya digunakan misal untuk ya kepadatan bangunan juga bisa. Jadi yang area yang padat bangunannya akan lebih gelap warnanya, atau yang sering ditemui sepertinya mungkin kayak area yang rawan kejahatan, atau seperti kemarin COVID-19 itu area yang banyak di daerah tersebut, banyak area yang terkena gitu. Nah, itu sering pakai ini. Jadi itu kernel density cukup simple. Nah, kalau yang terakhir ini average nearest neighbor. Ini mungkin hampir sama, namanya juga mirip kan kayak yang near to analysis. Cuman ini ada bedanya. Ini ketika kita masukin
poinnya, jangan lupa kita checklist generate report. Nanti soalnya kalau ini kita bisa dapetin reportnya di HTML gitu. Nah ini kalau udah ini kita pencet, terus reportnya, nah ini dia. Nanti kita bisa dapetin summary-nya ini. Di sini kita bisa tahu pola persebarannya, pattern-nya tuh gimana di area yang kita analisis. Jadi ini bisa clustered, random, dispersed. Kalau clustered itu ya kayak berngumpul-ngumpul, jadi kayak area sini mengumpul, area sini mengumpul gitu. Kalau random ya tentu saja acak. Kalau dispersed tersebar satu gitu. Dan ini masih banyak data-data yang lain. Jadi summary-nya ini bisa kita dapetin, dan gambarnya juga bisa kita download kalau misalnya mau kita masukkan ke laporan gitu. Nah ini bisa ya teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin itu dulu yang kita pelajarin hari ini. Kita udah belajar tentang tools untuk menganalisis. Sampai jumpa di video selanjutnya.